Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang materi formulasi dan implementasi kebijakan lingkungan pada mata kuliah ekonomi sumber daya alam dengan dosen pengampu Bu Israyeni SEMSE. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Genta Ramadan dengan NIM 19060091. Yang kedua, Stefani Safitri dengan NIM 21060110. Yang ketiga, Rafli Gumanda Azmi dengan NIM 21060173 dan Rodatul Zara dengan NIM 21060176. Pada materi implementasi kebijakan lingkungan ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu evaluasi kebijakan lingkungan, yang kedua kebijakan lingkungan global, dan yang ketiga pelaksanaan dan penegakan kebijakan lingkungan. Untuk pembahasan materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Genta Ramadan. Kepada Genta Ramadan dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan evaluasi kebijakan lingkungan. Evaluasi kebijakan lingkungan adalah proses mengevaluasi keefektifan, efisiensi, dan konsistensi kebijakan lingkungan yang telah diimplementasikan. Evaluasi ini penting untuk memastikan kebijakan lingkungan tersebut mencapai tujuan yang diharapkan dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat. Kriteria yang bisa digunakan untuk mendiskusikan kebijakan lingkungan tertentu adalah yang pertama, efisiensi, efektivitas biaya. Suatu kebijakan lingkungan yang baik mempunyai kemampuan untuk mencapai reduksi polusi dengan biaya efektif dan efisien. Dalam hal ini, efisiensi dan penghematan biaya sangat penting bagi preservasi sumber daya lingkungan. Efisiensi biaya berarti keseimbangan antara biaya untuk mereduksi polusi dan kerusakan, yaitu pada titik temu biaya pengendalian polusi marginal dengan kerusakan marginal. Yang kedua, pemerataan dan keadilan. Pemerataan dan keadilan dalam suatu kebijakan lingkungan merupakan suatu masalah moralitas dan peduli tentang bagaimana biaya dan manfaat dari suatu kebijakan perbaikan lingkungan didistribusikan dengan baik di antara anggota masyarakat. Menurut Weiss, ada 3 prinsip yang harus dipertimbangkan dalam konteks keadilan atau pemerataan antar generasi. Yang pertama, tiap generasi harus diisyaratkan untuk mengonservasi keragaman basis sumber daya budaya alam agar hal itu tidak membatasi opsi-opsi yang tersedia bagi generasi yang akan datang dalam menangani masalah. Yang kedua, tiap generasi harus diisyaratkan untuk mempertahankan kualitas planet sehingga yang diwariskan dalam kondisi tidak lebih jelek jika dibandingkan dengan apa yang diterima. Yang ketiga, tiap generasi harus menyediakan anggotanya dengan hak-hak akses yang sama pada legasi atau warisan generasi masa lalu dan harus mempertahankan akses ini bagi generasi mendatang. Ada keadilan lingkungan. Seperti juga yang sudah disinggung pada bagian terdahulu, yaitu analisis biaya dan manfaat bahwa tentang pentingnya dampak distribusional dan kebijakan lingkungan. Antara lain perlu adanya analisis distribusi populasi. Dalam kaitan ini, suatu analisis yang menunjukkan bagaimana total biaya dan keuntungan dari suatu regulasi atau kebijakan distribusi di antara penduduk dengan ragam pendapatan, suku, dan etnis dalam masyarakat. Jika usaha-usaha seperti itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, usaha itu harus menimbulkan adanya informasi secara menyeluruh yang lebih baik dari waktu ke waktu tentang saling mengisi kompromi antar kepentingan efisiensi dan pemerataan kebijakan lingkungan. Yang keempat, ada insentif bagi perbaikan jangka panjang. Suatu kriteria yang sangat penting dalam mengevaluasi suatu kebijakan lingkungan adalah
sejauh mana kebijakan tersebut memberikan insentif atau dorongan agar individu maupun kelompok untuk menemukan cara-cara inovatif dan baru mengurangi dampak itu pada lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu, penting untuk berusaha menggeser fungsi biaya pengendalian marginal ke bawah untuk membuat menjadi lebih murah dalam mengamankan reduksi dalam emisi karena ini akan menjustifikasikan tingkat kualitas lingkungan yang lebih tinggi. Yang kelima, bisa ditegakkan. Penegakan hukum membutuhkan energi dan sumber daya. Sementara yang juga dibutuhkan untuk kepentingan lain, selain itu selalu ada orang dan pihak lain yang tidak menginginkan kebijakan lingkungan ditegakkan. Sehingga penegakan hukum dan kebijakan itu bukan upaya sederhana sehingga harus dilaksanakan secara serius dengan komitmen yang tinggi. Ada dua langkah utama yang harus dilakukan dalam penegakan hukum, yaitu monitoring dan pemberian sanksi. Tujuannya penegakan hukum adalah agar orang-orang atau pihak yang terkait menaati atau mematuhi hukum yang berlaku, sehingga sejumlah pemantauan menjadi sangat penting. Pertimbangan moral yang keenam dalam suatu kebijakan lingkungan. Perasaan terdalam yang punya orang tentang apa yang benar dan salah pasti mengurangi cara pandang mereka terhadap kebijakan lingkungan yang berbeda. Tantangan dalam evaluasi kebijakan lingkungan, tantangan adalah dalam evaluasi kebijakan lingkungan meliputi keterbatasan data dan informasi. Kompleksitas hubungan antara kebijakan lingkungan dengan faktor sosial dan ekonomi, serta ketidakpastian dalam evaluasi dalam dampak lingkungan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan lingkungan harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan data yang akurat. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi kebijakan lingkungan. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam evaluasi kebijakan lingkungan karena masyarakat merupakan pemangku kepentingan yang sangat terkait langsung dengan kebijakan tersebut. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akurasi dan kredibilitas hasil evaluasi serta memperkuat legitimasi kebijakan lingkungan. Evaluasi kebijakan lingkungan merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan yang diterapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat secara umum. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli Gumandazmi. Pada Rafli dipersilahkan. Rafli, silahkan mempresentasikan. Oh, maaf. Selanjutnya, kebijakan lingkungan global. Jadi maksud dengan kebijakan lingkungan global adalah upaya yang dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk meminimalkan dampak negatif dari aktivitas manusia pada lingkungan alam. Kebijakan lingkungan global biasanya mencakup tindakan untuk memperbaiki kualitas udara, air, dan tanah, serta untuk melindungi keanekaragaman hayati dan mencegah perubahan iklim. Karakteristik dari kebijakan lingkungan global yaitu ada masalah lingkungan global. Yang pertama,
perubahan iklim yang menjadi salah satu isu penting dalam konteks kebijakan lingkungan. Karena masalah ini mempunyai dampak potensial global secara sosial, ekonomi, dan lingkungan, banyak para ahli mengkaji dengan serius tentang dampak-dampak tersebut serta opsi-opsi kebijakan untuk memperlambat perubahan iklim dan mengurangi risikonya. Perubahan iklim terjadi karena akumulasi GHG di atmosfer sehingga akibat dari kegiatan manusia yang meningkat di muka bumi. Risiko perubahan iklim potensial meliputi pola iklim yang semakin jelek dan tidak menentu, kerusakan ekosistem dengan keanekaragaman hayati yang berkurang, perubahan dalam pola kerja ringan dan banjir, dengan berkurangnya air minum, dan semakin meluasnya penyakit menular seperti malaria, demam kuning, dan kolera. Pada sisi positif, perubahan iklim bisa menguntungkan pertanian dan kehutanan sebagai akibat dari musim tanam yang semakin panjang dan meningkatnya partisipasi. Selanjutnya, beberapa contoh kebijakan lingkungan global yang diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia, antara lain yang pertama yaitu Protokol Kyoto. Maksudnya yaitu mengatur target pengurangan emisi gas rumah kaca oleh negara-negara maju sebagai upaya untuk memerangi perubahan iklim. Yang kedua, Persetujuan Paris, yaitu persetujuan untuk mengatur upaya negara-negara di seluruh dunia supaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan resiliensi terhadap perubahan iklim. Yang ketiga, ada Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, yang mana di sini untuk mempromosikan kerjasama internasional untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang dalam menghadapi perubahan iklim. Selanjutnya ada Konvensi Keanekaragaman Hayati, yaitu bertujuan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan mempromosikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang kelima ada Konvensi Basel, yaitu bertujuan untuk mengurangi transfer limbah berbahaya dan tidak terkendali antara negara-negara. Yang keenam ada Konvensi Stockholm tentang polutan organik persisten, yaitu tujuannya untuk mengurangi paparan manusia terhadap polutan organik persisten termasuk melalui pengendalian produksi dan penggunaannya. Yang ketujuh ada Konvensi Rotterdam tentang prosedur persetujuan sadar. Konvensi ini mempromosikan informasi yang transparan dan prosedur ini juga mengimpor bahan kimia dan limbah berbahaya. Dengan adopsi kebijakan lingkungan yang global yang efektif, diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dari aktivitas manusia pada lingkungan dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Stefani Savitri. Kepada Stefani dipersilahkan. Tiga, pelaksanaan dan penegakan kebijakan lingkungan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum, termasuk hukum lingkungan, ada beberapa istilah penting yang perlu diketahui, yaitu 1. Kepatuhan adalah respon perilaku terhadap ketentuan hukum yang memastikan proteksi kesehatan manusia dan lingkungan. 2. Penegakan adalah penerapan semua alat yang tersedia untuk mencapai kepatuhan, termasuk promosi kepatuhan, pemantauan kepatuhan, dan respon terhadap ketidakpatuhan. 3. Pemantauan kepatuhan adalah koleksi dan analisis informasi pada status kepatuhan melalui pra-inspeksi dan review inspeksi, memantau emisi dan ambang batasnya ketika dibutuhkan, dan jenis-jenis pengumpulan data lainnya. 4. Promosi kepatuhan adalah kegiatan yang memfasilitasi atau mendorong kepatuhan sukarela terhadap ketentuan lingkungan. 5. Otoritas penegakan lingkungan adalah suatu bagian dari struktur pemerintahan yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengidentifikasi, memonitor, mencegah, atau mengambil aksi untuk memperbaiki ketidakpatuhan terhadap ketentuan dan persyaratan lingkungan. 6. Komunitas yang diatur merupakan orang biasa atau entitas legal, termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan persyaratan dan ketentuan yang didefinisikan secara hukum atau legal.
Pelaksanaan dan penegakan kebijakan lingkungan. Urgensi penegakan hukum dan kebijakan lingkungan. Urgensinya program penegakan hukum lingkungan berdasarkan pada beberapa alasan penting mengemukakan yaitu sebagai berikut. 1. Program penegakan berguna untuk melindungi kualitas lingkungan dan kesehatan publik. 2. Program penegakan berguna untuk membangun dan memperkuat kredibilitas persyaratan lingkungan. 3. Program penegakan berguna untuk memastikan keadilan. 4. Program penegakan berguna untuk mengurangi biaya dan beban tanggung jawab tingkat kepatuhan yang tinggi dan efektivitas usaha penegakan haruslah menjadi tujuan penting dengan beberapa alasan sebagai berikut. 1. Efektivitas. Kepatuhan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk merealisasikan benefit yang dihasilkan oleh kebijakan lingkungan, regulasi, standar, dan izin yang telah diformulasikan. 2. Efisiensi. Para ahli ekonomi lingkungan berusaha untuk mengidentifikasikan solusi yang paling efisien untuk mencapai benefit-benefit kesejahteraan dan kesehatan publik. 3. Keadilan dan pemerataan. Suatu respon penegakan konsisten menyediakan suatu unsur keadilan dari proses pengaturan atau regulasi yang akan hilang jika orang-orang yang gagal memperoleh benefit dengan korban atau kerugian bagi mereka yang berhasil. Pelaksanaan dan penegakan kebijakan lingkungan. Komponen-komponen penegakan yang efektif. Penegakan oleh pemerintah biasanya meliputi aktivitas-aktivitas sebagai berikut. 1. Inspeksi. Untuk menentukan status kepatuhan dari komunitas yang diatur dan mendeteksi pelanggaran-pelanggaran. 2. Negosiasi dengan individu-individu atau manajer dari pihak-pihak yang tidak patuh untuk mengembangkan jadwal yang disepakati dan saling menguntungkan dari pendekatan untuk menciptakan kepatuhan. 3. Aksi hukum untuk memaksa agar patuh dan memberikan beberapa konsekuensi karena pelanggaran hukum atau melakukan suatu ancaman terhadap kesehatan masyarakat atau kualitas lingkungan. Tentang tingkat kepatuhan. Memastikan kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan adalah suatu tantangan yang sulit karena beberapa alasan, yaitu 1. Kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan adalah hampir tidak pernah lengkap. 2. Mendefinisikan suatu tingkat kepatuhan yang tepat bisa menjadi sesuatu yang menentang. 3. Mendeteksi dan mengambil tindakan melawan ketidakpatuhan adalah kompleks dan membutuhkan sumber daya yang besar. 4. Institusi yang memastikan kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan perlu independen dan diperlengkapi untuk membendung tekanan-tekanan politik atau korupsi. Upaya untuk meningkatkan penjaminan kepatuhan lingkungan sebagai berikut. 1. Meningkatkan fokus pada perencanaan strategis dan penilaian penampilan pada hasil-hasil lingkungan. 2. Meningkatkan kerjasama pemangku kepentingan, transparansi, dan keterbukaan informasi publik. 3. Memobilisasi peluang-peluang yang disediakan oleh teknologi informasi. 4. Menganalisis ketidakpatuhan terhadap persyaratan lingkungan untuk memastikan desain kebijakan. Pelaksanaan dan penegakan kebijakan lingkungan. Ekonomi penegakan hukum. Sama dengan banyak masalah-masalah lain dalam ekonomi dan alokasi sumber daya, penegakan melibatkan suatu kompromi antara sumber daya yang dipergunakan untuk aktivitas penelitian tersebut, yang mempunyai biaya-biaya kesempatan dengan benefit dalam bentuk tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Prospek penerapan kombinasi instrumen kebijakan lingkungan. Kriteria penting dalam menentukan pilihan kebijakan lingkungan adalah efektivitas lingkungan dan efisiensi ekonomi. Alasan mengapa penerapan kombinasi instrumen dapat mengatasi suatu masalah lingkungan yang spesifik yaitu 1. Banyak masalah lingkungan adalah berciri multi-aspek. 2. Instrumen tertentu bisa saling membantu satu sama lain karena ketika suatu skim pelabelan meningkatkan respon perusahaan dan rumah tangga pada pajak yang terkait lingkungan, sementara keberadaan pajak itu membantu menarik perhatian pada skim pelabelan. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kelompok 5. Jika ada kritik dan saran dari teman-teman, dipersilakan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.